Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika mengenai bab statistika, materi membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram batang. Minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram gambar dengan diagram garis. Hari ini kita akan membahas mengenai diagram batang. Nah, apa itu diagram batang? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan diagram batang berikut ini. Data hasil ulangan tematik kelas 4 SD Melati. Nah, di sini inilah yang disebut dengan diagram batang. Nah, untuk membaca diagram batang, pertama yang harus kalian lihat yaitu keterangan. Baik pada bagian yang mendatar ataupun pada bagian yang melebar. Nah, jika lihat di samping sebelah sini, nah ini keterangannya adalah jumlah. Berarti angka di samping ini adalah jumlah orang atau jumlah barang. Nah, karena ini data hasil ulangan, berarti ini adalah jumlah orangnya. Nah, di sini jumlah orangnya merupakan kelipatan 5. Ada 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, sedangkan untuk bagian mendatar, di sini keterangannya adalah nilai. Artinya nilai ulangannya. Ada berapa saja nilainya? Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika sudah membaca keterangan, sekarang kita akan mencari cara untuk membaca diagram batangnya. Nah, di sini dikatakan bagian mendatar ini adalah nilai, berarti ini adalah nilai 5. Nah, kita lihat gambar diagram batangnya. Untuk nilai 5, diagram batangnya ini tingginya sejajar dengan angka 5 pada jumlah. Artinya, nilai 5 ini ada 5 orang. Nah, kita lanjutkan. Untuk nilai 6, kita lihat diagram batangnya. Nah, tinggi diagram batang untuk 6 ini setelah ditarik garis sejajar dengan jumlah 10. Artinya, yang mendapat nilai 6 ini ada 10 orang. Kemudian sekarang kita ke nilai 7. Nilai 7 diagram batangnya tingginya ini sejajar dengan angka 15. Artinya, yang mendapat nilai 7 ada 15 orang. Kemudian untuk nilai 8, nah tinggi dari diagram batangnya ini sejajar dengan angka 25. Artinya yang memiliki nilai 8 ada 25 orang. Kita lanjutkan ke nilai 9. Nah, nilai 9 ini diagram batangnya tingginya ini sejajar dengan angka 15. Artinya yang mendapat nilai 9 ada 15 orang. Dan untuk yang mendapat nilai 10, diagram batangnya ini sejajar dengan jumlah 10. Sehingga artinya yang memiliki nilai 10 ada 10 orang. Nah, kita sudah membaca diagram batang. Sekarang kita akan menafsirkan atau kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan diagram batang. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kita lihat soal nomor 1. Berapakah nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa? Nah, yang paling banyak berarti kalau melihat diagram batang itu mudah. Lihat saja diagram batang yang paling tinggi. Di antara nilai 5 sampai nilai 10, diagram batang yang paling tinggi yaitu nilai 8. Nah, memang nilai 8 ada berapa orang? Yaitu ada 25 orang. Dibandingkan nilai yang lain, nilai 8 ini adalah nilai yang paling banyak diperoleh, yaitu sebanyak 25 orang. Berarti, berapakah nilai yang paling banyak diperoleh siswa? Yaitu nilai 8. Sekarang nomor 2. Berapakah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 9? Nah, kita lihat nilai 9. Nilai 9 diagram batangnya ini tingginya sejajar dengan angka 15. Artinya yang mendapat nilai 9 ada 15 orang. Sekarang nomor 3. Berapa banyakkah siswa yang memperoleh nilai lebih dari 8?
nilai lebih dari 8. Kita lihat diagram batangnya. Nilai lebih dari nilai 8, di sini ada nilai 9 dan nilai 10. Supaya kita tidak lupa boleh ditulis dulu, yaitu nilai yang lebih dari 8 ada nilai 9. Nilai 9, ada berapa orang yang mendapat nilai 9? Lihat lagi diagram batangnya, nilai 9 diagram batangnya, ini tingginya sejajar dengan angka 15. Berarti nilai 9 ada 15 orang. Nah, selain nilai 9, ada nilai 10 juga. Kita tulis lagi nilai 10. Nilai 10 ada berapa orang? Nah, lihat tinggi dari diagram batangnya. Tingginya sejajar dengan angka 10. Berarti nilai 10 ini ada 10 orang. Kalau sudah, kita tambahkan. 15 orang ditambah 10 orang sama dengan 25 orang. Mudah ya? Nah, sampai nomor 3 ini masih mudah. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ditanyakan, jika mendapat nilai lebih dari 6 dinyatakan lulus. Berapa siswa yang lulus? Nah, kita artikan dulu. Jika mendapat nilai lebih dari 6, berarti kita lihat nilai lebih dari 6 itu ada nilai berapa saja. Lebih dari 6 di sini ada nilai 7, 8, 9, 10. Nah, berarti nilai 7 sampai dengan 10 ini dinyatakan lulus. Nah, kita tulis dulu satu persatu. Untuk nilai 7. Nilai 7 di sini kita lihat diagram batangnya. Nilai 7 di sini ada 15 orang. Berarti kita tulis nilai 7 ada 15 orang. Setelah nilai 7 yang lebih dari 6 itu ada nilai 8. Nilai 8 kita lihat diagram batangnya. Diagram batangnya tingginya sejajar dengan angka 25. Berarti nilai 8 di sini ada 25 orang. Setelah nilai 8 yang lebih dari 6 ada nilai 9. Kita tulis nilai 9. Nilai 9 ada berapa orang? Nah, kita lihat diagram batangnya. Nilai 9, diagram batangnya sejajar dengan angka 15. Berarti nilai 9 ada 15 orang. Kemudian setelah 9 ada 10. Nilai 10, ada berapa orang yang mendapat nilai 10? Kita lihat diagram batangnya. Nilai 10 ini sejajar dengan angka 10. Berarti yang mendapat nilai 10 ada 10 orang. Nah, ini datanya sudah kita dapat. Data nilai yang lebih dari 6. Tinggal diapakan? Tinggal kita tambahkan. 15 ditambah 20 orang ditambah 15 orang ditambah 10 orang, hasilnya adalah 65 orang. Sehingga siswa yang lulus ada 65 orang. Mudah sekali, jadi harus teliti saja. Sekarang nomor 5. Nomor 5 yang ditanyakan, adakah anak yang memperoleh nilai sempurna 10? Jika ada berapa orang? Nah, kita lihat, ada tidak yang mendapat nilai 10? Ada. Berarti kita tulis, ada, yaitu, nah ini yang mendapat nilai 10 ada berapa orang? Kita lihat. Tinggi dari diagram batangnya, ini sejajar dengan angka 10. Berarti ada, yaitu 10 orang. Nah, inilah cara untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Insya Allah anak-anak semua bisa, karena dengan belajar kita pasti bisa. Sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Terus semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.